Salam kasih, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan boleh memberkati masing-masing kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga sahabat yang penuh sukacita ini kita boleh berkumpul dengan satu tujuan, ialah kita menyembah nama Tuhan, memuliakan namanya, dan menerima berkat Tuhan yang Tuhan salurkan bagi kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang saudara-saudara hadapi dan saudara-saudara alami. Tapi ketika saudara bawa kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mendasarinya dengan melalui firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi itu ada jalan keluar yang bisa Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena kita percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus selalu peduli dan setia kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Dan kita yakini bahwa Tuhan Yesus selalu mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Masyarakat Hari ke-7 memiliki 28 doktrin sebagai penuntut atau sebagai pedoman bagi kita agar kita mempelajarinya dan kita memahaminya sebagai landasan iman kita kepada Kristus, yang mana firman Tuhan akan menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menolong kita, firman Tuhan yang membawa kita sehingga kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kealahan, yang merupakan salah satu doktrin daripada Gereja Masyarakat Hari ke-7 atau gereja kita, supaya apa saudara-saudara? Kita boleh memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang penolong, dan Allah yang selalu setia di dalam kehidupan pergumulan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus hanya ada satu Allah, hanya ada satu oknum ilahi yang kita sembah. Kita tidak menyembah Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain, karena kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan dan tiga pribadi abadi. Allah yang abadi, Maha Kuasa, Maha Tahu di atas segala galanya. Dia Maha Hadir dan Dia tidak mengenal batas dan luar kemampuan pemahaman manusia, namun dapat dikenal karena penyertaan dirinya sendiri. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja dan dilayani oleh semua makhluk manusia yang ada di atas muka bumi ini. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengembuskan nafasnya kepada saudara-saudara, maka sepatutnya atau selayaknya saudara dan saya untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan godaan yang dihadapkan kepada kita untuk memilih jalan yang salah dan jalan yang benar, memilih untuk menyembah Allah yang lain dan menyembah Allah pencipta kita. Kadang-kala ada banyak hal-hal yang membuat kita sehingga kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal duniawi daripada memilih untuk menyembah kepada Allah kita. Saudara-saudara, telah banyak teori yang dikontarkan untuk menjelaskan kehidupan Allah. Banyak pula sanggahan untuk Dia dan menantang adanya Dia. Hal ini menunjukkan bahwa akal budi manusia tidak mampu menembus yang ilahi. Kita tidak dapat mengasihi seseorang yang sama sekali tidak kita kenal. Bahkan kita tidak dapat menyelidiki perkara-perkara Allah yang sangat mendalam. Ayat 11, ayat 7. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat mengenal serta mengasihi pencipta kita? Otomatis kalau seseorang yang kita belum kenal Dia, tentu kita tidak bisa mengasihi dan menolong Dia.
Lalu bagaimana dengan Allah kita yang tidak pernah kita jumpai? Musa saja ketika dia menjumpai Allah penuh dengan cahaya kemuliaan. Lalu bagaimana saudara-saudara? Bagaimana untuk kita bisa mengenal Allah pencipta kita yang telah dia menebus kita dari setiap dosa-dosa kita? Dan bagaimana kita mengasihi Allah kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat manusia jatuh di dalam dosa, maka harus ada pengorbanan, kematian untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah dapat diketahui atau dikenal. Kekristenan bukanlah sebuah catatan dari hal pertanyaan manusia mengenai Allah, melainkan hasil pernyataan Allah dari hal dirinya dan maksud tujuannya kepada manusia. Pernyataan diri ini dirancang untuk menjembatani jurang antara dunia yang memberontak dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Manusia terpisah dari Allah akibat dosa. Ada pembatas, ada jurang maut. Tetapi melalui kasih Allah, kemurahannya, kematiannya di atas tiang kayu salib, maka jembatan pemisah itu, jurang maut yang memisahkan antara manusia dengan Allah ini dapat dihubungkan. Sehingga kita bisa dapat mengenal Allah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kita dapat mengenal Allah dengan cara kematiannya, kasihnya, kebaikannya, keselamatan yang dia berikan kepada manusia, yang dia rela mati di atas tiang kayu salib untuk keselamatan manusia. Salah satu cara untuk kita bisa mengenal Allah adalah dengan cara melihat kematiannya di atas tiang kayu salib. Memperoleh pengetahuan mengenai Allah, pengetahuan yang demikian mencakup keseluruhannya, tidak hanya intelek saja, harus ada keterbukaan terhadap Kudus dan kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Yohanes 7 ayat 17. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayatnya yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan syukur yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Yesus kepada orang-orang saat itu, dan juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ialah berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat suci hati. Suci hati seperti yang mereka yang mau melakukan kehendak Bapa di surga, menjauhi kejahatan, meninggalkan dosa, tidak berbuat dosa, dan mereka mau menurut terhadap perintah Allah dan hidup di dalam kebenaran kasih karunia Yesus Kristus, sehingga mereka dinyatakan dengan satu ungkapan syukur, ucapan syukur bahagia untuk melihat bagaimana kita dapat yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang mana dia boleh mencurahkan berkatnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Nafas kehidupan dia anugerahkan kepada kita. Kita bisa berdiri, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas itu oleh karena apa? Kuasa dan kasih Tuhan kepada Bapak, Ibu sekalian dan kita semua. Kenapa? Karena dia sayang kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, ada dua sumber utama bukti adanya Tuhan, yakni melalui buku Allah dan kitab suci. Kita dapat mengerti Allah yang ada dua cara: melihat keagungan kuasa Tuhan lewat penciptaan dan melalui kitab suci, yang mana dia boleh menciptakan dunia ini melalui kuasanya, sehingga kita dapat mengenal Allah dan bukti dari penciptaan. Setiap orang dapat belajar mengenai adanya Allah melalui alat dan pengalaman manusia. Daud menulis, langit menciptakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Berlaku manusia juga menunjukkan bukti
kisah 17 ayatnya yang ke-23. Jadi jika perilaku kita adalah perilaku yang menyejukkan sebagai seorang pengikut Kristus, maka di situ orang melihat bahwa mereka mengenal Allah melalui aku saudara-saudara, melalui kehidupan kita, yang mana kita dapat pancarkan kebenaran Kristus kepada orang-orang banyak. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan, hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Bukti dari kitab suci, Alkitab tidak membuktikan adanya Allah, melainkan menganggapnya ada. Pada pembukaan Alkitab itu dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Penciptaan Allah melalui penciptaan amat tangguh sehingga tiada dalih bagi pengatasnya. Alkitab menyatakan ciri-ciri hakiki Allah melalui namanya, kegiatan-kegiatannya, dan sifat-sifatnya. Kita dapat mengetahui mengenal Allah melalui ciri dan karakternya, sifatnya. Orang Islam ketika memanggil nama Allah ada dengan berbagai macam nama. Dengan salah satu tujuan ialah untuk membedakan Allahnya orang Israel yang kita sembah saat ini dengan Allah orang kafir yang lain. Itu sebabnya ayat jemaat kita mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa. Musa menghadapkan kepada orang Israel dengan memberitahukan bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang Esa, Allah yang hanya satu yang disembah. Tidak ada Allah lain yang harus disembah, karena Allahnya orang Israel ialah Allah yang penuh kasih, yang membawa keluar orang Israel dari tanah perbudakan orang Mesir. Maka mereka memanggil nama Allah, yaitu El dan Elohim, yang menunjukkan kuasa Allah, kuasa yang mana ditunjukkan dengan berwalau teberau itu, kuasa Allah yang ditunjukkan melalui dengan cara memberikan 10 tulah kepada orang Israel, orang Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Di saat kesusahan menimpa dengan umat Tuhan, di saat peraturan dunia diperlakukan, umat Tuhan tidak bisa membeli dan menjual. Kesusahan dialami oleh manusia. Tuhan hadir untuk menyelamatkan saudara dan saya, karena Dia menunjukkan Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Digambarkan Tuhan sebagai oknum yang kokoh dan perkasa, Tuhan pencipta semesta. Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 20 ayatnya. Dan Dia adalah Allah Elyon, Allah yang maha tinggi, berfokus pada peningkatan kekudusannya. Kejadian 14 ayat 14 sampai hari ini, Yesaya 14 ayat 14. Dan Dia adalah Allah Tuhan yang mengembarkan sebagai penjaga dan pembela. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah adalah itu yang mana Dia membela kita, Dia yang mana menjaga kita. Mazmur 90 digambarkan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga umatnya dalam setiap malapetaka. Malapetaka yang paling nyata, malapetaka yang paling nyata kita lihat di depan mata kita yang baru saja terjadi adalah corona, yang sangat menakutkan kita, menakutkan saya. Mau keluar pun melawan harus menggunakan masker sampai 3 karena saking takutnya. Saya
nama-nama lain yang dimiliki Allah menunjukkan kesediaannya menjalin hubungan dengan umat manusia. Semua sifat yang dimiliki oleh Allah ialah menyatakan bahwa Allah itu, Allah yang saudara dan saya sembah itu, ialah membawa kehidupan kita menjalin hubungan yang akrab dengan Allah kita. Sesuatu hal yang sangat indah dan menyenangkan yang bisa kita miliki, yang bisa kita punya saat kita percaya dan beriman akan Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan-kegiatan Allah, para penulis Alkitab menggunakan lebih banyak waktu untuk menuliskan kegiatan-kegiatan Allah daripada penciptanya. Ia diperkenalkan sebagai pencipta, penopang dunia, penebus serta juru selamat, mengangkat beban hidup manusia, mengadakan rencana-rencana, bahkan ramalan masa depan, janji-janji, mengampuni dosa-dosa dan menerima ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, inilah kegiatan-kegiatan Allah yang sangat nyata ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat kita lihat dan kita pelajari melalui firman Tuhan. Dia adalah penopang kita, dia adalah pencipta kita, penopang dunia manusia, penopang umat manusia, serta penebus sebagai juru selamat yang menebus kita dan mengangkat beban hidup manusia dalam setiap kehidupan asli, kehidupan pergumulan hidup kita masing-masing. Karena dia adalah Allah yang berdasarkan dengan kita. Saudara-saudara, ciri kuasa Allah hidup ada di dalam diri kita. Allah itu adalah Allah yang hidup. Yohanes 5 ayatnya yang ke-26. Allah berdaulat atas apa yang Ia kehendaki. Tentu Tuhan selalu menghendaki apa yang baik bagi kita semua. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Tuhan tidak merancangkan rencana kecelakaan kepada kita. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dan sejahtera. Walaupun ketika kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika orang Israel bertobat terhadap Allah, konsekuensinya adalah mati. Bahkan melawan perintah hari Sabat saja dihukum mati. Tapi kita hidup oleh kasih karunia ini, kita hidup oleh kasih karunia ini yang mana ketika kita berdosa kepada maaf bukan pada Allah untuk maaf, karena dia adalah Allah yang hidup, yang ada di dalam dirinya dan dia berdaulat kehidupan kita. Ciri-ciri sifat Allah, dia adalah kasih. Roma 5 ayat yang ke-8. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih bagi saudara dan saya, dan dia memberikan kasih karunia kepada kita. Roma 3 ayat yang ke-4. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia adalah Allah yang sabar. Dia adalah Allah yang suci. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran dan keadilan dan hal-hal yang benar. Itulah ciri Allah. Ciri-ciri Allah yang gampang saudara dan saya kita harus tahu melalui dasar Alkitab atau firman. Kitab suci mengajarkan bahwa kedaulatan Allah yang berbuat menurut kehendaknya dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Semuanya ada oleh karena Allah. Semuanya ada karena Tuhan yang menciptakan. Penentuan nasib lebih dahulu dan kebebasan manusia, Alkitab juga menyatakan pengendalian yang dilakukan Allah sepenuhnya atas dunia ini. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Penentuan nasib lebih dahulu dan kebebasan manusia. Allah mungkin saja mengetahui lebih dahulu setiap pilihan yang akan dibuat seorang, akan tetapi pengetahuannya yang lebih dahulu itu bukanlah membatasi pilihan yang ada diambil oleh manusia. Jadi kita dihadapkan dengan
saudara-saudara, Tuhan selalu menekankan kepada orang Israel, mengingatkan kepada orang Israel untuk selalu menyembah kepada Allah, tetap setia menyembah kepada Allah. Zaman di zaman itu kontaminasi dari ajaran luar, kontaminasi dari praktek penyembahan berhala dari luar sangat kuat sekali, sehingga orang Israel cenderung banyak kali jatuh dalam penyembahan berhala. Coba kita baca dalam buku kalau kita buat perbandingan antara raja-raja yang setia kepada Allah dengan raja-raja yang tidak setia kepada Allah, mana yang lebih banyak? Yang paling banyak adalah yang tidak setia. Saudara-saudara, dia kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Maka Tuhan mau sekali dia tidak dapat memilih. Karena kita iblis tidak dapat iblis tawarkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi sesaat saja dan karakternya manusia menyesal sendiri. Tuhan itu adalah keesaan daripada Tuhan. Ayat Tuhan kita tadi sudah dibacakan oleh Pak ini. Bangsa Israel percaya bahwa Tuhan itu esa yang menekankan semua juga mengenai keesaan Allah. Padahal dalam sini tidak dapat berkenaan konsep kebesaran Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Allah itu terdiri dari 3 bagian yang mengikat pada pribadi Allah yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa terlepas, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan di dalam pribadinya Allah. Bagaimana dengan hubungan kita dengan kealahan? Kedatangan Kristus pertama kali dunia ini memberikan begitu banyak pandangan jelas tentang ketunggalan Allah. Injil Yohanes menyatakan bahwa kealahan terdiri dari Bapa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebuah kesatuan dari ketiga oknum yang abadi, memiliki hubungan unik dan misterius. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang-kadang susah sekali untuk kita memahami atau menerima Trinitas atau percaya dengan kepribadian daripada Allah. Kalau kita baca kitab, kata Trinitas itu tidak ada dalam kitab. Itu hanya dikemukakan dalam bapak-bapak gereja yang pertama. Tetapi indikasi dari ketiga oknum ilahi ini ada di dalam Alkitab. Bahkan itu juga dikuatkan oleh tulisan abad akan sesuai. Hubungan pekerjaan dalam kealahan terdapat fungsi pengembangan. Allah tidak perlu melakukan pekerjaan yang tidak perlu tertib pada beberapa taksun, dan Tuhan Allah bekerja dengan cara yang tertib seperti yang bisa kita lihat di dalam pekerjaan penciptaan. Pekerjaan yang kata Bapa bertindak sebagai sungai, Anak sebagai mediator, dan Roh sebagai pewujud asal proses. Yohanes 3 ayat 16, Matius 1 ayat 19 dan ayatnya yang 20. Dalam pengembangan fungsi anggota kehilangan dengan pribadi yang berbeda, melaksanakan tugas-tugas sosial selama upaya menyelamatkan manusia. Kerjaan kudus tidak menambahkan sesuatu apapun untuk melayani pengorbanan yang diadakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kristus pengantara di antara Allah dan kita. Dengan demikian menyatukan kita kepada Allah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah keselamatan bagi kita. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kabar baik itu berpusat kepada seorang pribadi, bukan hanya sekedar kebiasaan. Ada peran dalam hubungan, bukan hanya peraturan-peraturan saja. Karena kekristenan itu sendiri adalah Kristus itu sendiri. Di atas kayu salib itulah Tritunggal menyatakan perwujudan dan kelengkapan sifat yang tidak mementingkan diri. Di sanalah diungkapkan perwujudan Allah yang paling lengkap. Dari salib inilah Allah mengumumkan undangannya yang penuh kasih kepada kita. Damailah sejahtera Allah yang menampung segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayatnya yang ke-7.
Jadi saudara-saudara yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Sabat ini saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengambil satu komitmen agar selalu menyembah kepada Allah kita, Pencipta kita, penebus dan pemelihara kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengakui Allah sebagai Pencipta kita? Bagaimana agar saudara dan saya mengimani Allah yang saudara dan saya percaya itu? Ia satu di antara sekian ribu yang bisa kita pelajari, yang kita bisa pegang, ialah memelihara hari Sabat, beribadah pada hari Sabat, memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat, mengakui Allah sebagai Pencipta kita. Karena di hari Sabat itulah saudara dan saya dapat mengagungkan nama dan kuasa Allah yang sebagai Pencipta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah kita dengan sebagai sifat-sifatnya dan karakter-karakternya yang dia boleh menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya dan Anda dan saya, kita harus pegang itu sebagai satu komitmen kita, pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita, proses perjalanan kehidupan yang saudara dan saya alami ini, agar kita tetap berpegang teguh kepada salib Kristus dan percaya bahwa Allah selalu menyertai dan memberkati seluruh umat-umat Tuhan. Sudah jam 12, ibadah khotbah selesai. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.